Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan pastinya apapun yang menjadi kesulitan kalian, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan ya. Oke, di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah satu-satunya orang yang ikhlas mau mencintaimu apa adanya dan sanggup menerima segala bentuk kekuranganmu ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya, siapakah dia satu-satunya orang yang benar-benar ikhlas mencintaimu, sanggup menerima segala bentuk kekuranganmu. Jadi di sini kita akan melihat ya, mulai dari seperti apa energi dia ya, serta bagaimana ciri-cirinya ya. Dan nantinya kita juga akan melihat ya, angka tanggal kelahiran apa aja ya yang muncul serta zodiak apa ya. Jadi seperti itu. Disclaimer bagi kamu bahwa yang kita ketahui, yang kita lakukan sekarang ya sifatnya menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku, teman-teman ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar personal reading, kalian bisa silahkan hubungi kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal dicat aja, nanti kalian bisa mengikuti langkah tata caranya seperti apa. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya. Tarik energi dia terlebih dahulu ya. Kita akan lihat. Kita akan shuffle dulu kartunya dan kita akan lihat energinya. Seperti apakah energinya dia, satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu? Seperti apakah energi dia, satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu dan sanggup menerima kekuranganmu? Seperti apakah energi dia, satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu? Wow. Jika dilihat ya secara fisik, aku ngerasa dia adalah seseorang yang usia dia ya jauh di atas kamu. Atau secara usia ya, dia ini lebih dewasa ketimbang diri kamu. Meskipun demikian, orang ini bisa mengimbangi kamu karena prinsip hidup dia dalam mencintai itu tidak pandang perbedaan ya. Yang penting kamu orangnya ikhlas mencintai, bisa menerima dia apa adanya ya. Dan kamu juga orangnya setia, maka ya siapapun berhak ya bisa bersatu ya dalam ikatan cinta bersama dia. Dan di sini aku melihat ya, beberapa tuh dia ini tipikal orang yang penyabar ya. Beberapa di antara mereka juga orangnya bisa ngomong kamu banget. Sehingga ada beberapa di antara kamu yang meskipun kamu baru mengenal dia ya, tapi rasanya tuh kayak seolah-olah sudah mengenal orang ini ya dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Karena orang ini mampu menghadirkan kenyamanan dan dia bisa memanjakan kamu. Saat ini dia sepertinya merasa penasaran ya, ingin mengenal kamu lebih detail. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang sepertinya ingin merencanakan sebuah pertemuan dalam waktu dekat ya. Jadi persiapkan dirimu karena orang yang mau mencintai kamu apa adanya akan hadir di hadapan kamu. Kita lihat lagi, seperti apakah energi dia, satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Seperti apa energi dia, satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Wow. Kalau aku lihat ya, dia adalah sosok seseorang yang humble ya. Dia ini orang yang mudah beradaptasi dan dia orang yang mudah bergaul ya. Dan banyak sekali relasi
yang dia dapatkan ya, karena dia ini sosok pribadi yang sangat ramah ya, dia orangnya humble, mudah bersosial, dan pastinya dia ini tipikal orang yang bisa diajak untuk bekerja sama ataupun bertukar pendapat atau pikiran. Dan di sini aku melihat ya, saat ini dia sepertinya sedang melaksanakan ya sebuah proyek pekerjaan besar ya, sehingga hal itulah yang membuat hubungan kalian tuh jadi sedikit terhambat ya, karena ya aku tuh ngerasa bahwa dia jadi nggak bisa sering-sering mengabarimu ya, dia jadi nggak bisa menemui kamu setiap saat, karena memang yang aku lihat tuh dia ini pribadi yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang saat ini sedang dia jalani. Dan di sini aku melihat ya, beberapa di antara mereka sepertinya memiliki luka di masa lalu, tapi ya saat ini dia bersyukur karena luka dia sepertinya sudah pulih ya, luka dia sepertinya sudah sembuh ya, karena kehadiran kamu di dalam hatinya dia. Saat ini dia berharap ya bahwa kamu bisa mengerti situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Jadi berkurangnya intensitas komunikasi di antara kalian tuh bukan karena dia nggak cinta sama kamu ya, melainkan karena adanya suatu pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Tapi dia berjanji apabila segala proyeknya sudah terselesaikan, tanpa kamu minta pun juga pasti orang ini akan mengabarimu dengan segera. Seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu ya, dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Kita lihat dulu. Jika dilihat ya, sepertinya kamu sama dia saat ini terikat ya sama sebuah hubungan virtual ya, dimana meskipun kamu sudah lumayan lama mengenal dia, tapi kamu sampai detik ini sepertinya masih belum bertemu secara fisik ya antara kamu dan dia. Dan di sini yang aku lihat tuh dia sepertinya sering memikirkanmu ya, bahkan saat ini aja yang aku rasakan dia sedang merindukan kamu, ingin rasanya tuh dia menemui kamu secara langsung ya. Tetapi apa daya bahwa saat ini hubungan kamu tuh penuh dengan keterbatasan ya. Keterbatasan karena adanya ruang, jarak, dan waktu yang memisahkan kalian, sehingga membuat orang ini ya ketika dia ingin menemui kamu ya dia harus membuat ya sebuah planning ya, atau set plan terlebih dahulu agar pertemuan yang dia inginkan tuh tidak berbenturan dengan pekerjaan yang sedang dia jalani. Dan di sini yang aku lihat tuh dia sering ya memancing rasa kecemburuanmu, karena menurut aku tuh orang ini dia ini tipikal orang yang masih kayaknya masih belum bisa terlalu melepaskan ya sosmed-sosmed yang dia miliki ya. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang kalau udah ngerasa nyaman, udah ngerasa sayang sama orang, kamu tuh orang yang gampang cemburuan. Ya dia sih sebenarnya seneng ya melihat kamu cemburu asalkan gak berlebihan, karena ya dia berpikir cemburu kamu tuh artinya tanda sayang asalkan tidak terlalu berlebihan ya. Saat ini aku melihat ya dia sepertinya sering sekali memanggil nama kamu di dalam doa agar kamu tuh setiap saat selalu memikirkan dia, dan juga agar tahu apa yang dia rasakan selama ini sama kamu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia, satu-satunya orang yang ikhlas mencintai kamu ya, dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Wow. Kalau aku lihat ya, disclaimer bagi kamu ya, bahwa aku ngerasa dia adalah seseorang yang menurut aku sedikit manipulatif ya. Ya aku tahu bahwa kamu tuh sudah banyak ya mengorbankan segalanya demi keutuhan hubungan ini, tapi tidak membuat orang ini berubah menjadi versi terbaiknya. Bahkan ya aku melihat akhir-akhir ini tuh dia sepertinya semakin banyak ya drama yang dia mainkan ya untuk menghindar dari kamu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang memang
kamu tahu ya bahwa sebenarnya orang ini tuh akhir-akhir ini sudah banyak nggak jujurnya sama kamu. Tapi karena kamu menghindari perdebatan ya, sehingga kamu hanya bisa memendam ya tentang unek-unek yang sebenarnya tuh ingin kamu sampaikan kepada diri dia. Terus di sini aku juga ngelihat ya bahwa dia ini cenderung kurang bisa bersikap secara dewasa ya terhadap sebuah hubungan, di mana orang ini tuh terkadang masih sering ya menghabiskan waktu dia itu untuk seneng-seneng sama temen-temennya ya, entah nongkrong-nongkrong gak jelas ya, entah main sana sini di saat kamu tuh sedang membutuhkan dia, kayak gitu. Jadi kayak orang ini tuh ketika dia sudah berkumpul ya sama temen-temennya, dia ini kayak seolah-olah gak peduli terhadap kondisi kamu gitu. Mau kamu sakit, mau kamu terluka, mau kamu kurang perhatian, ya udah dia gak peduli dengan segala bentuk urusan kamu. Yang penting yang dia prioritaskan tuh hanyalah kepuasan dan kesenangan dia semata. Ya, ketika orang ini ingin kamu tinggalkan, ya, dia selalu berusaha mencari cara bagaimana agar menghalangi langkahmu untuk tidak meninggalkan dia. Tapi di satu sisi, ya dia nggak mau introspeksi diri, dia nggak mau berubah, kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apakah energi dia satu-satunya orang yang ikhlas ya mencintai kamu dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Wow. Satu-satunya orang yang satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berusaha memulihkan keadaan hubungan ini agar sesuai ya dengan apa yang kalian impi-impikan selama ini. Karena memang aku ngerasa bahwa ikatan antara kamu dan dia saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja ya. Karena ketidakdewasaan, karena keegoisan ya. Terus beberapa di antara mereka juga sepertinya mereka datang di saat dia butuh kamu dan dia pergi di saat dia sudah tidak membutuhkan kamu. Dan dari hal itu tuh akhirnya membuat kamu merasa kecewa ya dan ingin menyudahi hubungan ini. Tapi di satu sisi dia sepertinya masih mencintaimu ya, makanya dia saat ini sedang berusaha ingin memulihkan keadaan hubungan ini agar berjalan seperti apa yang dia inginkan. Dan aku lihat ya saat ini tuh dia sepertinya mulai bertransisi ya, ingin menunjukkan kepada kamu ya betapa sayang dia kepada kamu gitu, betapa orang ini tidak ingin kehilanganmu ya, dengan cara ya dia secara perlahan tuh ingin merubah ya menjadi versi terbaiknya karena semata-mata dia tidak ingin kehilangan kamu, seperti itu. Terus kita lihat juga untuk di versi tarotnya, kita akan lihat ya seperti apa ciri-cirinya dia, satu-satunya orang yang mencintaimu ya dengan ikhlas dan sanggup menerima segala bentuk kekuranganmu. Aku lihat beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat spiritual ya. Jadi ya senakal-nakalnya dia, serusak-rusaknya dia, orang ini masih memiliki pedoman hidup ya, masih memiliki agama, masih takut akan Tuhan ya, masih memiliki nilai moral dan moral ya di dalam kehidupan dia sebagai patokan hidup ya. Jadi ya orang ini tuh nantinya akan membawa dampak positif terhadap kehidupanmu, karena ya nantinya tuh kamu akan tahu bagaimana ya cara lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena orang ini nantinya akan memberikan bimbingan secara spiritual ya. Dia nggak paksain kamu sih, tapi secara nggak langsung tuh kamu bakal ketarik ya energinya sama dia. Karena ya prinsip tarik menarik energi ya, barang siapa yang dekat dengan orang yang energinya positif maka akan kebawa hal positif. Begitu pula juga sebaliknya ya. Kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Seseorang satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu ya, sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang sering
pancing keributan ya. Jadi kamu sama dia tuh sering berantem karena beberapa di antara mereka itu sepertinya nggak mau ngalah, sehingga memicu perdebatan di antara kita. Ya, meskipun demikian, aku melihat bahwa orang ini sangat sayang sama kamu. Ya, meskipun dia penuh dengan kekurangan, tapi seiring berjalannya waktu, ya, dia seolah-olah berjanji sama diri dia sendiri, ya, bahwa suatu saat dia akan membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Kayak gitu. Dan di sini aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang perasaannya hancur karena pernah ditinggalkan sama dia pada saat sayang-sayangnya. Tapi untungnya saat ini yang aku lihat tuh dia sudah mulai kembali menjadi versi terbaiknya. Ya walaupun banyak kekurangan, tapi setidaknya kamu sebagai pasangan harus bisa mampu memberikan support ya. Harus bisa menghargai perubahannya meskipun ya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi setidaknya dia mau berubah daripada nggak berubah sama sekali. Kayak gitu. Kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Satu-satunya orang yang mencintaimu dengan ikhlas dan sanggup menerima kekurangan kamu. Wow. Beberapa ada yang usianya jauh di bawah kamu ya. Dan itu yang membuat kamu jadi merasa pesimis ya. Takut apabila ya orang lain mengomentari tentang hubungan kalian. Padahal orang ini tuh sama sekali nggak pernah merasa takut ya. Dan dia selalu meyakinkan kamu bahwa hubungan ini akan baik-baik aja asalkan kamu selalu bersikap positive thinking. Selain kamu merasa takut ya terhadap ocehan orang lain ya, beberapa di antara kamu juga merasa takut apabila kehadiran orang ini tuh hanya membuat kamu nyaman sesaat. Tapi pada akhirnya kamu akan ditinggalkan karena ya beberapa di antara kamu tuh pernah ditinggalkan pada saat sayang-sayangnya ya. Jadi wajar kalau kamu merasa takut ya. Tapi yang aku lihat tuh dia sama sekali nggak pernah ya punya niatan sedikit pun ya untuk mempermainkan kamu. Karena memang ya meskipun usia dia jauh di bawah kamu, selera dia ini memang dia suka ya sama orang yang secara physically ya usianya dia tuh jauh di atas dia. Kenapa? Karena menurut aku dia ini sosok pribadi yang manja ya. Bahkan di saat dia bersama kamu ya, kamu tuh kayak layaknya ngomong anak kecil ya. Karena kamu yang banyak ngomong daripada dia ngomong kamu ya. Karena dia ini orang yang menurut aku tuh manja banget kalau sama pasangannya. Kita lihat lagi seperti apakah ya ciri-ciri detailnya dia. Satu-satunya orang yang ikhlas mencintaimu dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Aku lihat ya beberapa tuh ada yang menjadi korban pengkhianatan ya dari masa lalu yang pernah menjalin hubungan bersama dia. Sehingga hal itulah yang membuat ya kenapa orang ini pernah ya terjebak dalam situasi jomblo atau single dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum dia bertemu sama kamu. Ya karena dia sepertinya masih dihantui ketakutan rasa trauma di masa lalu. Dia sepertinya jadi tidak mudah percaya terhadap kehadiran orang baru ya. Bahkan meskipun dia sudah mengenal kamu, terkadang dia kayak masih susah ya mempercayai terhadap pendapat yang kamu katakan. Ya meskipun kamu jujur, meskipun kamu berusaha meyakinkan dia ya, tapi kayak orang ini tuh kayak dia masih sering ya nggak percaya terhadap dirimu. Seperti itu. Ya sebenarnya nggak usah disalahkan dia. Ini semua berjalan senatural mungkin ya karena adanya trauma yang masih membayangi dia sampai detik ini. Seperti itu. Dan di sini kita akan lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Ya, seseorang satu-satunya orang yang mau menerima kamu apa adanya dan sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Kalau aku lihat ya, dia adalah orang baru ya, yang sepertinya akhir-akhir ini dia sering kasih perhatian kepada diri kamu. Beberapa di antara kalian tuh memang masih belum ada yang jadian ya, tapi ada juga beberapa di antara kamu dan dia yang baru saja menjalin sebuah hubungan
ya. Dan bagi kamu yang merasa belum terikat hubungan apapun sama dia, nggak apa-apa. Jangan terlalu terobsesi untuk cepet-cepet jadian sama dia. Lebih baik nikmati aja prosesnya. Semakin lama semakin baik, karena kamu akan tahu bagaimana sisi baik dan buruknya tentang sisi masing-masing, ya. Terus aku lihat dia ini juga pribadi yang sangat ceria, ya. Dia juga pribadi yang sangat bersemangat. Tapi orang ini menurut aku orang yang kurang pandai dalam mengambil sebuah keputusan. Karena di saat dia dihadapkan sama sebuah keputusan tuh dia sering sekali yang melibatkan kamu. Atau ya dia justru malah melemparkan ya. Melemparkan pertimbangan tersebut kepada diri kamu ya. Dan kamu yang dituntut untuk memilih ya. Kayak gitu. Terus kita akan lihat juga ya di sini untuk tanggal kelahiran apa ya? Tanggal kelahiran apa yang muncul ada di sini. Di sini ada tanggal kelahiran apa yang muncul. Kita lihat ya, tanggal kelahiran apa aja. Di sini ada tanggal kelahiran 23. Kemudian di sini ada juga tanggal kelahiran 22. Kita akan lihat lagi. Di sini ada angka kelahiran 18. Ya, kita lihat lagi. Ada angka kelahiran 2. Kita lihat lagi guys. Kemudian ada angka kelahiran 15. Terus kita akan lihat zodiak apa yang mendominasi. Di sini ada Pisces ya. Kemudian di sini ada Taurus ya. Kemudian di sini ada Leo. Kemudian di sini ada Virgo Libra ya. Kemudian ada Capricorn ya. Tapi nggak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini ya. Jadi saran dari aku buat teman-teman ya, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Ya, nanti bisa diikuti tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye.